Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang KSM yang akan berjuang untuk KSM tingkat provinsi tahun 2023. Sebelumnya kakak ucapkan selamat bagi kamu semua yang sudah lulus ke tahap provinsi. Nah, di video kali ini kakak akan jelaskan bagaimana cara pengisian jawaban kalau soalnya dalam bentuk esai atau isian. Nah, selama ini kan kalau adik-adik ikut ujiannya di tingkat KSM kabupaten atau kota, itu kan soal KSM-nya berupa soal pilihan ganda. Nah, untuk tingkat provinsi ini soalnya itu ada tambahan soalnya itu berupa soal isian atau esai. Nah, ada aturan dalam mengisi jawaban dalam bentuk soal esai atau isian. Nah, mari ikuti kakak untuk pembahasan cara mengisi jawaban kalau soalnya dalam bentuk isian atau esai. Nah, adik-adik yang akan melaksanakan ujian KSM untuk tingkat provinsi ini kakak spill cara pengisian jawaban soal esai atau isian untuk KSM provinsi tahun 2023 yang sumbernya kakak ambil dari Kami Madrasah ini juga bersumber dari buku panduan KSM tahun 2023. Nah, gimana cara pengisian jawaban soal esai KSM 2023 tersebut? Yang pertama, soal isian singkat diisikan dengan mengisikan jawaban pada kotak yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, jawaban harap singkat dan langsung jawaban. Jangan menambahkan kata-kata pendahuluan atau satuan-satuan tambahan. Biasanya di dalam soal isian ada instruksi cara menjawab di bagian akhir kalimat pertanyaan. Misalnya cukup dengan angka saja atau tanpa menambahkan satuannya. Kemudian yang ketiga, harap memperhatikan instruksi dari soal. Jika jawaban berupa angka, cukup diisi dengan angka. Kalau yang keempat, untuk jawaban angka, delimiter desimal adalah 2 angka di belakang koma dengan menggunakan pemisah titik. Jangan menuliskan delitimeter ribuan. Oke, ini maksudnya adalah kalau misalnya jawabannya berupa angka, misalnya 0,02. Misalnya 0,02 cm. Nah, di dalam jawaban isian tersebut, adik-adik cukup menuliskannya 0,02 tanpa perlu ada embel cm. Kemudian katanya di sini koma itu tidak dituliskan tetapi diganti menjadi titik. Misalnya 0,05 atau 0,02, biasanya kita kan tulisnya 0,05 atau 02. Nah, tetapi kalau dalam penulisan ketika ujian nanti di keyboard komputer tersebut atau di keyboardnya laptop tersebut, adik-adik ketikkan 1 sebagai pengganti titik sebagai pengganti koma. Misalnya 0,05 tanpa embel-embel satuan atau apapun, cukup angkanya saja seperti itu. Nah, apa contohnya? Oke, kakak beri satu contoh soal provinsi gimana cara menjawab esai atau isiannya. Nah, sebagai contoh perhatikan di soal nomor 34. Di soal 34 katanya, wajib haji selanjutnya setelah di mabit Muzdalifah adalah jamaah haji melempar jumrah Aqabah 7 kali dan melempar 3 jumrah di hari tasyrik. Ini sebenarnya adalah pengantar soal. Pada saat melempar jumrah ini, sendi yang paling berperan adalah titik-titik dan titik-titik. Lihat di sini ada catatannya. Jadi, setiap soal itu akan diberikan catatan atau cara menjawab pertanyaannya. Jawaban diurutkan sesuai abjad dan dipisahkan dengan tanda koma. Berarti dipisahkan dengan tanda koma. Jadi cara menulisnya misalnya ini ya, sendi yang paling berperan ketika kita melempar jumrah kan di siku kita itu sendi engsel, berarti dia sesuai abjad, berarti kita tulis engsel dan dipisahkan dengan tanda koma baru sendi yang kedua apa? Bagian di pergelangan tangan kita itu pelana. Ini namanya sendi pelana, berarti engsel dan engsel, pelana. Itu misalnya contoh ya.
Nah, gini cara menjawabnya engsel, plana. Karena di perintah soalnya itu, dia katanya di jawaban diurutkan sesuai abjad dan dipisahkan dengan tanda koma. Pun di sini juga terlihat jawaban dipisahkan dengan tanda koma. Berarti nggak perlu pakai kata dan. Ingat ya, walaupun di soalnya itu titik-titik dan titik-titik, tetapi catatannya jawaban diurutkan sesuai abjad dan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi cukup tuliskan koma saja kalau ini soal isinya berupa tulisan. Nah, gimana dengan jawabannya ketika jawabannya itu berupa angka? Nah, kakak kasih lagi contoh yang berupa angka. Kita lihat di soal nomor 17, siswa kelas 12C melakukan praktikum pengukuran volume udara. Didapatkan data hasil pengukuran volume udara pernapasan pada siswa perempuan usia 13 tahun, posisi duduk, tinggi badan 150 cm, berat badan 44 kg, dengan suhu ruangan 28 derajat Celcius. Cadangan expirasi 800 ml, cadangan inspirasi volumenya 700 ml, udara tidak volumenya 500 ml, dan udara residu volumenya itu 900 ml. Yang ditanya adalah, berdasarkan data di atas kapasitas total paru-paru katanya. Kalau kapasitas total paru-paru kita jumlahkan aja semuanya. Berarti 800 tambah 700, 1500, 500 tambah 900, 1400, totalnya adalah 2900 ml. Jadi yang kita tuliskan atau adik-adik tuliskan ketika ujian itu cukup ketikkan di keyboardnya itu 2900. Nggak perlu pakai titik 2900, nggak perlu. Cukup 2900 karena titik di dalam soal ujian itu dianggap koma. Jadi adalah 2900 mili. Oke, atau lebih tepatnya ini contoh soal yang benar-benar soal provinsi yang tahun kemarin ya. Seperti contohnya seperti ini. Lihat di soal nomor 37, katanya lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran bernama surat An-Nahl yang berarti lebah. Hasil kajian ilmiah mengatakan bahwa massa kebanyakan lebah adalah massa hingga 0,001 0,001 gram dan luas efektif sayapnya yaitu A 0,006 cm persegi. Dari kedua nilai tersebut dapat diprediksi frekuensi kepakan sayap lebih sekitar 343 Hz. Waktu yang diperlukan lebah untuk mengepakkan sayapnya satu kali adalah titik-titik isian jawabannya dalam milisecond. Nah, ada perintah di sini. Jawaban desimal itu satu angka di belakang koma. Berarti cuma dipakai satu angka di belakang koma. Nah, misalnya udah kita cari nih. Misalnya kita gunakan rumus 1 per frekuensi. Berarti 1/343 hasilnya adalah 0,00292 milisecond. Berarti ini detik, kita jadikan dia milidetik yaitu 2,92 milidetik. Nah, dilihat perintah soalnya jika dia bilang jawaban desimal satu angka di belakang koma. Kita tulisnya atau kalian ketiknya itu ditulisnya itu maksudnya diketik ya, karena kakaknya nulis di layar jadi terlihat tidak mengetik. Tapi kalau di komputer atau di laptopnya cukup diketikkan 2.9. Ingat ya, tadi di aturan atau di cara penjawaban soal atau aturan menjawab soal isiannya tadi, koma diganti menjadi titik. Berarti kalau ada pecahannya berupa desimal, itu angka delimeternya itu digunakan titik bukan koma. Jadi gunakan 2.9, itu aja diketikkan karena di sini udah ada milisecondnya. Karena perintah soalnya jawaban desimal satu angka di belakang koma, berarti 2.9. Berarti 9 lah satu angka di belakang koma. Ini kita bacanya koma tapi dalam penulisannya kita tuliskan titik. Jadi dia begitu. Ini kenapa sebenarnya diwanti-wanti untuk jawaban isian atau esai? Karena apa? Di sistem komputernya itu kata kunci yang telah dituliskan itu jika ada kesalahan berupa koma, titik, itu fatal akibatnya adik-adik benar-benar salah.
Walaupun adik-adik menjawabnya betul, misalnya 2,9 memang betul 2,9 misalnya. Tetapi karena adik-adik menuliskannya 2,9 bukan sesuai dengan perintah panduan. Di panduan kan ditulisnya 2.9, tetapi karena adik-adik menuliskannya 2, pakai tanda baca koma 2,9 jadinya salah. Nah, apa itu artinya? Artinya adalah kata kunci yang telah dituliskan di sistem komputernya itu tidak bisa melenceng sedikit pun dengan apa yang adik-adik ketikkan. Gitu. Kalau misalnya tadi perintahnya adalah tuliskan terlebih dahulu sesuai abjad. Misalnya engsel dan pelana. Padahal betul kan jawabannya engsel dan pelana, tetapi karena perintah soalnya untuk perintah jawaban ketikkan tanda koma. Dia tuliskan koma untuk pemisah jawaban. Jadi makanya diketikkan engsel, pelana, bukan engsel dan pelana. Itu dia bedanya. Di sanalah penekanan sebenarnya. Jadi harap adik-adik maklumi dan pahami untuk tata cara menjawab soal dalam bentuk soal isian atau esai di soal KSM Provinsi tahun 2023 ini. Baik adik-adik, sekian tutorial singkat dari kakak atau tips singkat dari kakak cara menjawab soal KSM Provinsi kalau dia soalnya bentuk tipe esai atau isian. Nah, semoga adik-adik untuk KSM Provinsi ini semuanya diberi kemudahan dalam menjawab soal dan bisa bersilaturahmi sama-sama di nasional. Jadi siapapun yang belajar di YouTube channel Neni Damai, kakak doakan semua kalian itu nanti melaju ke tahap nasional. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel Neni Damai, subscribe, like, komen, dan share ke teman adik-adik semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.